Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi pada kajian hadis Arba'in bersama dengan Ustadz Dr. Topan Setiadipura. Pekan ini kita insya Allah membahas hadis kelima. Sebagai pembukaan, izinkan saya membacakan sebuah ayat Quran yang insya Allah relevan dengan apa yang kita bicarakan pada minggu lalu, yaitu tentang takdir. Ayat Quran berikut adalah surat Al-Hadid ayat 20. Saya akan membacakan ayat Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kurang lebih, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-guruan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 21 yang tidak dibaca Arabiknya, Allah berfirman tentang bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan juga selanjutnya di ayat 22 itu akan setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan ayat berikutnya yang saya pribadi sangat terkesan adalah semua tercatat itu agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah beberapa ayat Quran, yaitu Al-Hadid ayat 20 sampai ayat 23 sebagai pembukaan, dan juga saya harap bisa sebagai review terhadap materi kita kali ini. Selanjutnya pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang hadis kelima dari Ustadz Topan Setiadipura. Silakan Mas Topan. Masih di mute, Mas. Afan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Vektor, atas pengantarnya yang luar biasa tadi membacakan surah Al-Hadid ayat 22. Tentu sebelumnya kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita berkesempatan ya meskipun secara umum kita sedang mengalami pandemik ya, tapi kita coba mencari manfaat dari kondisi ini, diantaranya dengan kajian yang kita laksanakan untuk mengenal dinul Islam melalui kalamullah, melalui kalam atau perkataan Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama. Secara khusus di sini adalah tulisan dari Imam Nawawi rahimahullah. Dan tadi alhamdulillah hingga sekarang kita telah membahas 4 hadis. Ya, terakhir kita bahas hadis yang terkait tentang
banyak tentang takdir, ya, dan pekan lalu kita bahkan extend hampir setengah jam diskusi tentang hadis, ya. Dan tadi di surah Al-Hadid diantara yang disebutkan bahwasanya apa yang terjadi memang telah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Ini kalau rekan-rekan ingat kembali tingkatan kedua, ya. Ini mengulang, ada 4 hal tentang takdir yang perlu kita pahami, bahwa pertama Allah Maha mengetahui segalanya yang belum terjadi, yang akan terjadi, bahkan para ulama menambahkan yang tidak terjadi seandainya itu pun terjadi. Ya. Jadi misalnya sekarang Kang pribadi nih, Kang pribadi, ya kalau ndak ikut kajian ini, itu kira-kira sedang ngapain? Nah, Allah tahu yang begitu. Jadi alternatif seandainya tidak ikut ini akan ikut ini, itu pun Allah tahu, ya. Dari ayat-ayat yang mengabarkan tentang penghuni neraka, seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, tetap mereka akan mengamalkan apa yang membawa mereka kepada neraka. Ilmu Allah, catatan di Lauhil Mahfuz, dan beberapa catatan lain yang kita bahas. Dan yang ketiga, masyiatullah, Allah memang menginginkan itu terjadi, ya. Dan yang juga perlu difahami, ada masyiatullah yang sifatnya kauniyah dan ada masyiatullah yang sifatnya syar'iyah. Jadi ada keinginan Allah yang secara zahir tampaknya menurut kita jelek, ya, tetapi Allah menginginkan itu terjadi, ya, seperti mengapa Fir'aun Allah izinkan untuk melakukan apa yang dia lakukan, dan mengapa orang yang jahat Allah izinkan untuk melakukan kejahatan yang dia inginkan, dia kerjakan, itu terjadi atas masyiatullah al-kauniyah. Dan ada masyiatullah asy-syar'iyyah, yang di situ ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, alhamdulillah. Dan terakhir adalah al-khalqu, penciptaan. Jadi setiap kejadian maka disitulah Allah menciptakan. Ya, sehingga dalam surah Ar-Rahman disebutkan wa huwa, Allah selalu dalam keadaan fi sya'an, dalam keadaan mencipta setiap saat. Fair. Itu pembahasan kita beberapa hal hingga hadis keempat. Sekarang insya Allah kita akan masuk di hadis yang baru. Ya, semoga sudah terlihat hadis ke-5. Hadis ke-5 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, kita dalam publikasi kita sebutkan agar amal kita tidak tertolak. Tapi dalam tulisan ini kita coba konsisten menggunakan penjudulan yang digunakan dalam buku rujukan kita. Yang kita sampaikan penjudulan ini sebenarnya tidak datang dari Imam Nawawi, setahu kita. Ya. Dan penulis buku ini menjudulinya Ibtalul Munkarat wal Bid'ah. Batalnya atau sia-sianya amal-amal yang munkarat wal bid'ah, dan bid'ah. Nanti ini akan kita bahas baik secara bahasa maupun secara syar'i. Ya. Kita mulai dengan matan hadisnya. Hadis kelima, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin atau Ummil Mukminin, ya, ibunya para kaum mukminin. Ini gelar yang diberikan bagi para istri Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mereka adalah Ummil Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ya. Ummi Abdillah, dan ini kunyah beliau yaitu Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, di sini Aisyah ada sedikit catatan kaki, ya, tentang Aisyah dari beberapa syarah terhadap Arba'in Nawawi, diantaranya dari Ibnul Mulaqin dan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Buat teman-teman yang mungkin baru mendengar nama Ibnul Mulaqin, ya, ini diantara guru utama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara ahlul hadis yang menguatkan pendapat-pendapat Imam Nawawi. Jadi beliau menulis hadis-hadis yang digunakan Imam Nawawi dalam buku fikih beliau. Ya, Ibnu Mulaqin menulis juga syarah Arba'in Nawawi. Menjelaskan sini sedikit tentang Aisyah. Ya. Disebutkan menikah dengan Rasulullah SAW, ya, sebelum hijrah. Jadi ketika usia 6 tahun. Ya. Namun mulai tinggal bersama setelah hijrah. Ya.
sebutkan setelah perang Badar pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah, ya, ketika usia 9 tahun mulai berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal 57 atau 58 Hijriah. Jadi lumayan jauh setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Dan disolatkan oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah sebagai imamnya yang saat itu mengurus urusan kaum muslimin mukminin di Madinah. Dan tentang kunyah Ummi Abdillah, kita ketahui Aisyah sebenarnya tidak punya putra, ya. Sebagian mengatakan Aisyah keguguran, dan itulah nama dari anak yang keguguran itu, yaitu Abdullah. Tapi wallahu alam, yang lebih benar di sini yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasannya sebagian dalam hadis, ya, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kullu nisa'ika lahunna kunyah. Semua istrimu, istri Nabi kita SAW memiliki kunyah, illa ana, kecuali saya. Ya. Maka Aisyah pun pengen punya kunyah. Ya. Maka Rasul mengatakan, berkunyahlah bibni ukhtika Abdillah. Berkunyahlah dengan anak saudarimu, yaitu Abdillah. Ya. Saudaranya itu Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Ada yang tahu? Asma itu kakaknya atau adiknya? Boleh buka mic. Tua mana? Asma dengan Aisyah. Supaya ada gambaran ini lebih tua mana? Asma dan Aisyah. Dia lebih tua. Siapa yang ngaji? Lebih tua siapa? Asma, ya. Nah, jadi lebih tua Asma. Ya, lebih tua Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma kakaknya, Aisyah adiknya. Makanya kita kenal Asma lah yang memotong kain yang digunakan untuk apa? Untuk keperluan hijrah Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar, ya. Sehingga disebut nibtaqain, 2 ikat pinggang. Jadi satu dijadikan 2, itu Asma yang melakukan. Kenapa bukan Aisyah padahal sedang berdua di situ? Karena memang Asma lebih dewasa, lebih tua saat itu. Jadi Asma lah yang action, Asma lah yang banyak bertindak dalam kejadian hijrah tersebut. Ya, itu sedikit tentang Aisyah Ummul Mukminin, dan tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ummul Mukminin ini, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang-orang yang mencela Aisyah tentu bertentangan dengan Islam, dengan manhaj Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umumnya, seperti orang-orang ya Syiah yang menentang, membenci Aisyah, bahkan mereka merayakan hari yang isinya hanya untuk melaknat Aisyah. Waliyadzubillah. Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa, mengadakan hal baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami, yaitu urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam terjemah kita, dia tertolak. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau istilah lain muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Jadi setelah diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka ini riwayat bentuk hadis yang kesahihannya paling tinggi, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu paling tinggi. Ada sedikit di bawahnya hanya disahihkan oleh Bukhari, lalu di bawahnya lagi hanya disahihkan oleh Imam Muslim, lalu setelahnya yang lainnya. Itu, dan ini lafadznya adalah lafadz Imam Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim, wa fi riwayat li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amal, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, ya, tidak ada, laisa alaihi amruna, artinya tidak ada urusan kita dalam hal tersebut. Kita terjemahan sini, tanpa ada perintah dari kami, ya, atau tidak ada dasar dari agama ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, jadi hadisnya mudah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Atau riwayat Muslim,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasar dari agama ini, fahuwa raddun. Ya. Kemudian syarahnya, syarah dan fawaid hadis oleh Imam Nawawi. Ya. Karena Imam Nawawi tidak terlalu panjang dalam membahas syarah ini, insya Allah akan kita tambahkan perkataan Imam Nawawi yang beliau berikan dalam buku beliau lain yang lebih besar. Ya. Salah satu istilahnya magnum opus, ya, karya utama beliau, yaitu syarah terhadap Sahih Muslim. Ya, akan kita tambahkan di sini. Pertama, komentar Imam Nawawi dalam syarah Salah Arba'in Nawawi, syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi berkomentar. Kembali, ini yang sengaja kita mengambil sisi kajian kita adalah melihat komentar dari Imam Nawawi, ya. Melihat komentar apa yang dikomentar oleh Imam Nawawi atas hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Ya. Beliau berkomentar, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun, yaitu tertolak. Ya. Ini sebenarnya bagi kita yang tidak mengerti bahasa Arab umumnya dan kita hanya mendengar bahasa Indonesianya, setelah jadi bahasa Indonesia ini mungkin kesannya ya memang begitu, ya. Padahal sebenarnya kalau diartikan secara bahasa, ini artinya adalah barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kita, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun. Raddun itu maknanya bukan tertolak sebenarnya, seasalnya. Ya, raddun itu kata benda, artinya penolakan. Jadi kalau dibaca harfiahnya, maka ia adalah penolakan. Tetapi para ulama akhirnya membahas secara bahasa, kata benda ini maknanya adalah mardudun. Isim juga, tapi isim maf'ul istilah bahasa Arabnya. Ini penjelasan bahasa sedikit. Karena kembali secara istilah Arab, raddun itu ya masdarnya, tapi dimaknai yang ditolak atau tertolak. Ya. Meskipun bagian ini kita sudah biasa menerjemahkannya menjadi maka dia tertolak. Ya. Sebenarnya perlu ada penjelasan bahasa mengapa kok penolakan jadi diartikan tertolak. Dan itu masdar yang dimaknai sebagai maf'ul. Ya. Jadi raddun dimaknai mardudun. Khair. Mungkin yang tertarik bahasa Arab bisa lebih jauh tentang itu. Tapi untuk kali ini cukup bahwa itu raddun bermakna mardudun, dan itu yang selalu kita terjemahkan. Dan di sini saya selipkan apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ketika mengatakan ay mardudun dalam Sahih Muslim, beliau menambahkan maknahu wa huwa batilun ghairu mu'tad bih. Maknanya adalah amalan itu tertolak, yaitu batil, amalan itu menjadi sia-sia dan tidak dianggap. Jadi amalnya ya nggak dianggap. Ini satu poin. Jadi amal tersebut ketika dia tidak ada dasar dari agama, maka amal itu batilun. Batilun dalam artian dia sia-sia. Ya. Ada sisi batil yang maknanya lain, ya nanti di ujung akan ditambahkan. Tapi makna batil yang minimal adalah dia sia-sia, nggak ada maknanya. Ya, dia tidak bermakna atau ghair mu'tad, dia tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Lebih jauh saya selipkan juga di sini perkataan Imam Nawawi terhadap hadis ini, dan ini kita selipkan di awal, kembali ini di syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi menambahkan wa hadzal hadis, dan hadis ini qaidatun azimah, adalah kaidah yang agung min qawaidil Islam, di antara kaidah-kaidah Islam, ya. Atau terjemahnya kaidah Islam yang agung. Wa huwa min jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara jawami'il kalamnya Nabi kita. Ini disampaikan di awal di pembukaan Imam Nawawi, bahwa hadis-hadis Nabi kita SAW menunjukkan pertama hadis ini adalah hadis yang agung, ya, hadis yang luar biasa. Sampai saat ini kita sudah belajar banyak hal. Terakhir kita belajar bunyal Islamu ala khamsin, tentang bangunan Islam. Ya. Di antara bangunan Islam itu ada 5 pokok yang penting, yaitu rukun Islam itu sendiri. Dan banyak pokok-pokok lain yang juga penting, ya, yang juga penting. Nah, hadis ini menjadi kaidah yang agung karena tentu akan menjadi bahaya bagi syariat ini, bagi agama ini, kalau sesuatu yang bukan dari syariat dimasukkan menjadi bagian dari bangunan ini. Ya. Sehingga
insya Allah itu sangat mudah kita pahami. Kan menjadi bahaya misalnya teman-teman yang dosennya sedang membangun kampusnya, tapi yang bukan dosen di situ dianggap dosen di situ, yang bukan siswa di situ dianggap siswa di situ, tentu akan jadi kehancuran. Ya, akan terjadi ketidakjelasan. Ya. Maka untuk Islam sendiri, agar bangunan Islam ini kuat, maka perlu disaring mana yang memang bagian dari Islam dan mana yang bukan bagian dari Islam. Amalan-amalan yang bagian dari Islam, itulah yang kita kerjakan dan kita kerjakan sebagai bagian dari pengamalan Islam itu sendiri. Dan perlu hati-hati terhadap hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, ma laisa minhu, tidak, ternyata bukan bagian dari Islam. Jadi kita anggap bangunan dia bagian dari bangunan Islam, padahal dia bukan bagian dari bangunan Islam. Ya, maka itulah diantara pentingnya hadis ini. Ya, jadi mungkin di awal nanti akan dibahas sekedar catatan hadis ini. Ya, tolong jangan difahami sebagai hadis untuk menghakimi sesama kaum muslimin. Ya, tetapi ini adalah hadis yang kita lihat, kita pahami sebagai kaidah yang agung yang menyaring mana yang bagian dari Islam, maka dia masuk, yang bukan maka dia harus dikeluarkan. Ya. Dan tentu itu maknanya sangat positif ya, karena akan sangat tidak teratur dan bahkan menjadi batil, menjadi sia-sia kalau yang bukan dari Islam kita anggap bagian dari Islam dan kita menghabiskan ibadah kita dengan hal tersebut. Ya. Sini kembali ke syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fihi, dalam hadis ini dalilun, petunjuk, ala annal ibadat, bahwasanya ibadah berupa ghusl, mandi atau wudu atau saum atau salat, idza fu'ilat, jika ala khilafi syar'i, dengan cara yang berbeda dengan syariat, takunu mardudah ala fa'iliha, maka akan tertolak. Jadi Imam Nawawi mengajarkan pesan di balik hadis ini adalah semua ibadah kita, mandi, wudu, saum, salat, mewakili ibadah-ibadah zahir lainnya, ya, jika dikerjakan khilaf syar'i, bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat, takunu mardudah, maka dia tertolak. Sehingga kembali hadis ini penting untuk kita melihat ghusl, mandi misalnya, mandi yang seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Maka kita perlu perhatian, mandi seperti apa, wudu seperti apa, saum seperti apa, salat seperti apa yang diterima. Dan hati-hati karena bisa jadi juga ada cara mandi yang baru, cara mandi yang tidak diajarkan dalam syariat Islam. Nah, kita perlu hati-hati, jangan-jangan kita terjatuh ke dalam amalan tersebut sehingga akhirnya mardud, tertolak. Ya. Jadi ini terkait ibadah. Di paragraf ini Imam Nawawi menekankan ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang khilaf syar'i, bertentangan dengan syariat. Ya, mungkin di sini terasa penekanan Imam Nawawi begitu pentingnya hadis ini untuk mengeluarkan apa-apa yang bukan bagian dari Islam. Ya. Mengapa kita keluarkan? Karena itu bukan bagian dari Islam dan itu tidak baik ketika ada di dalam. Ya, sekali lagi, bukan untuk menghakimi ibadah dari teman kita yang kebetulan belum kita fahami mengapa dia beribadah seperti itu. Ya, nanti insya Allah. Yang lain, wa annal ma'khudhu bil aqdil fasid yajibu radduhu ala sahibihi wa la yumlak. Dan bahwasanya ma'khudh, sesuatu yang diambil bil aqdil fasid. Kalau tadi ibadah, maka ibadah yang tertolak. Yang kedua, sisi lain adalah akad. Jadi ada ibadah, sholat, ada juga dalam agama Islam sifatnya akad. Seperti akad jual beli, akad apa, ya. Maka ketika akadnya juga tidak sesuai dengan syariat, maka yajibu radduhu, wajib dikembalikan itu. Ya, termasuk hubungan suami istri, ya. Ketika menikah, akad menikah yang tentu diatur dalam ajaran Islam, ya misalnya harus ada saksi, harus ada wali, misalnya itu sebuah keharusan. Tapi lalu ada orang datang dengan bentuk pernikahan yang lain, ya, pernikahan yang lain yang dia mengadakan lah. Kenapa harus ada saksi? Ya, kan apa istilahnya? Kan cinta sudah berbicara, tidak perlulah ada saksi. Ya, tidak perlu juga ada apa yang diberikan oleh pria kepada wanita.
toh wanitanya ridho, tidak perlu ada mahar. Tapi kembali, ketika itu dikerjakan khilaf syar'i, bertentangan dengan syariat, maka itu menjadi al-aqdu al-fasid, akad yang rusak. Maka kalau suami istri ya harusnya dia dipisah, ya. Yajibu radduhu, wajib dibalikin, dikembalikan lagi, ya. Karena hubungan mereka hubungan yang fasid. Maka akad mereka akad yang mardud, akad yang tertolak. Ya. Jadi dua paragraf ini Imam Nawawi menjelaskan secara ibadah dan secara akad memang harus sesuai dengan syariat. Ya. Harus betul-betul ada dalam bangunan syariat ini dan tidak boleh ada yang dari luar masuk ke dalam sini. Ya, seperti tadi kita bisa bayangkan kalau setiap orang bisa datang dengan cara menikahnya sendiri-sendiri. Ya. Lalu mereka mengatakan beginilah pernikahan dalam agama Islam. Ya. Akhirnya kita kenal banyak misalnya yang diamalkan oleh Syiah, nikah yang ditetapkan dalam waktu tertentu saja, kontrak saja, atau ada orang yang membolehkan nikah tanpa ada wali misalnya. Maka itu bagian dari hal-hal yang mardud. Al-aqdu, akadnya di situ adalah akad yang fasidnya, akad yang tertolak. Bagian selanjutnya, Imam Nawawi memberikan contoh tentang akad yang tertolak, ya, pengamalan syariat yang salah sehingga, ya. Di sini beliau mengambil contoh, wa qala sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu, kepada orang yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inna bani kana asifan ala hadha. Jadi ini bapaknya datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya anakku bekerja, kita terjemahkan menjadi buruh, artinya bekerja keras, ya, kepada orang ini. Fazana bimra'atihi. Lalu waliyadzubillah, ya, anaknya itu, anak prianya itu berzina dengan istri dari tuannya tadi. Ya, fa inni ukhbirtu anna ala bani, dan saya dikabari bahwa anak saya wajib dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syahin wa walidati. Maka saya, bapaknya tadi, membayar itu dengan 100 kambing. 100 kambing dan budak perempuan. Untuk mengganti apa? Hukum rajamnya. Ya. Apa benar orang yang tadi, pemuda tadi, ya, apakah benar ketika dia berzina, maka hukumannya adalah rajam? Dalam syariat kita, pria ini, yang masih bujang ini, hukumannya bukan rajam dalam syariat kita. Nah, dia hukumannya adalah bahasa Arabnya dijilidnya. Bukan jilid-jilid kayak percetakan, dijilid, artinya dicambuk. Dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sehingga apa yang diamalkan, apa yang beliau bayar sebagai ransom, ya, sebagai pengganti ini, 100 kambing dan budak perempuan, itu tertolak secara syariat. Maka Nabi SAW berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, al-walidatu wal ghanam rudda alaik. Ya, budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Ya, karena secara syariat nggak begitu, hukumnya bukan rajam dan kemudian opsinya bisa diganti dengan semua itu. Ya. Dalam lanjutan hadis ini, maka Rasulullah menyuruh sahabat lainnya untuk bertanya kepada istri tuannya itu, apa benar kamu berzina? Mengaku, dan bagi wanita itu karena dia telah menikah, ya, istilahnya mohon, ya, maka barulah hukumnya rajam dan rajamlah istrinya tersebut. Tapi poinnya di sini bagaimana Imam Nawawi menekankan pentingnya tidak khilaf bertentangan dengan syariat. Ya, poin tidak bertentangan dengan syariat. Ya, saya pikir jelas ya bagaimana Imam Nawawi menekankan khilafus syar'i bertentangan dengan syariat. Dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi mensyarah hadis ini dan mengatakan fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah. Maka hadis ini begitu jelas dalam menolak semua bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan.
wal mukhtara'at. Mukhtara'at ini hal-hal yang diada-adakan, ya, ikhtara'ah, hal yang diada-adakan. Ini sampai di sini kita bahas dulu makna bahasa. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang dibuat tanpa contoh sebelumnya. Secara makna bahasa, ya, atau bahasa Arabnya asyai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, itu bid'ah. Ya, bahasa Inggrisnya ini kesenangannya teman-teman peneliti dan dosen ini. Innovation, ya, inovasi. Secara bahasa, sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagian dalam firman Allah SWT, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli." Ketika Nabi SAW berkata, katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah SWT, "Ma kuntu bid'an minar rusuli." Saya bukanlah rasul yang bid'ah. Secara bahasa ada rasul yang bid'ah, rasul yang baru tanpa ada contoh. Ya, Rasul itu bukan rasul yang bid'ah secara bahasa dalam artian, dan tentu juga secara syariat. Secara bahasa artinya tidak ada rasul sebelumnya. Ada rasul sebelumnya, sehingga ma kuntu bid'an minar rusuli. Saya bukan yang baru datang tanpa ada contohnya. Tapi telah ada rasul-rasul sebelumnya. Nanti secara syar'i akan kita ambil setelah melengkapi hadis dan komentar. Kembali di dalam Syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi juga menambahkan wa fihi dalilun ala anna man ibtada'a fid din. Dalam hadis ini juga dalil bahwasanya orang yang ibtada'a, membuat hal yang baru, fid din, dalam masalah agama, bid'atan, sebuah kebaruan tadi, la tuwafiqu syar'i. Jadi kita tebalkan sini menjadi qaidnya, menjadi kriterianya, ya, la tuwafiqu syar'i, tidak sesuai dengan syariat, fa ithmuha alaih, maka ia berdosa atau ia mendapatkan dosa. Wa amaluhu mardud, dan amalnya tertolak. Ya. Wa mardudun alaih wa innahu yastahiqqul wa'id, dan dia berhak mendapatkan azab. Ya. Dia berhak mendapatkan azab. Jadi ini nambah sekarang. Kalau tadi batil dalam artian sia-sia, dimana bukan hanya sia-sia, ya, tapi ketika dia memang menyadari hal itu, ya, ini tambahan, ya, dia menyadari hal itu, maka bukan hanya sia-sia, tetapi disebutkan fa'ithmuha alaih, maka ia mendapatkan dosa, ya, amalannya tertolak, dan dia juga yastahiqqul wa'id, dia berhak untuk mendapatkan ancaman, mendapat azab. Kembali, kenapa kita istilahkan berhak mendapatkan ancaman? Karena belum tentunya dia diazab pada akhirnya, ya, karena bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah mengampuninya. Tapi istilahnya yastahiqqul wa'id, dia berhak mendapat ancaman azab. Ya, karena apa? Karena dia ibtada'a fid dini bid'atan la tuwafiqu syar'i. Jadi kalimatnya dari sini sampai sini. Dia mengada-adakan hal fid din, dalam masalah agama, la tuwafiqu syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan di akhir Imam Nawawi menutup dengan hadis lain, ya, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadatsan aw awa muhdatsan fa alaihi la'natullah. Ini hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan para ulama hadis lainnya, ya. Bahkan di sini bentuknya bukan hanya tertolak, ya, fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu tadi wa'id, ya, ancaman bagi orang-orang yang mendatangkan hal yang baru. Seperti tadi kita bahas, misalnya sudah ada aturan syariat kita tentang pernikahan, ya, lalu dia datang dengan membawa bentuk pernikahan yang lain, ya. Dia mengadakan hal itu, mungkin dia juga mengerjakan atau dia tidak mengerjakannya, tapi dia ahdas, dia mengadakan hal tersebut, ya, maka laknatullah. Dan kembali rekan-rekan, mengapa kok sampai dapat laknat gitu, ya. Dan insya Allah ini mudah kita pahami, karena kembali ke konsep syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Di antara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4, ya, kalau rekan-rekan ingat dalam kajian kita. Jadi konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah 4, yaitu ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintahnya. Yang pertama apa? Tasdiquhu fi ma akhbar,
membenarkan berita-berita yang datang dari beliau. Yang kedua, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintahnya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarang. Ya. Apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama lengkapnya ma naha anhu wa zajar, yang dilarang atau yang disarankan oleh Nabi kita SAW untuk dihindari. Ya. Dan yang keempat adalah la ya'budullah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan. Jadi kalau orang mengambil peran ini dengan mengambil yang lainnya, maka dia mengkhianati konsekuensi yang keempat ini. Sehingga wajar, ya, masuk akal dan mudah kita fahami maksudnya. Ya, Allah sampai mengatakan fa'alaihi la'natullah. Dan di sini dari Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, mungkin kita langsung agak panjang bahasa Arabnya kalau kita bacakan. Tapi ada dua riwayat. Perhatikan ada dua riwayat. Man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada. Ya. Imam Nawawi mengatakan yang riwayat yang kedua man amila itu ada tambahan karena apa? Terkadang orang yang mengamalkan, dia menjawab hadis pertama dan mengatakan saya tidak ahdas, saya tidak mengada-ngadakan. Ya. Karena amalan ini sudah diadakan oleh orang sebelum saya. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau ada orang berujar seperti itu, maka bisa dijawab dengan riwayat yang kedua, man amila. Jadi seakan riwayat yang pertama hanya untuk kepada inovatornya yang menginovasikan amalan tersebut, sedangkan riwayat Imam Muslim tidak hanya inovatornya tetapi yang ikut kepada hasil inovasi orang tersebut. Tentu di sini dalam makna jelek ya, dalam makna peyoratif ya, inovasinya. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi teman-teman minimal memahami bagaimana dua riwayat ini saling melengkapi. Man ahdasa artinya siapa yang mengadakan. Ya. Maka mungkin orang yang beramal dan saya tidak ahdas, saya tidak mengadakan. Ya. Misalnya apa tadi nikah apa itu yang diamalkan oleh orang Syiah? Nikah mut'ah itu bukan saya mengadakan, saya hanya mengamalkan. Ya. Maka kita jawab dengan riwayat yang kedua, man amila amalan laisa alayhi amruna. Siapa yang mengamalkan, ya. Jadi masuk di situ. Itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Dan terakhir di sini komentar Imam Nawawi, wa hadzal hadis, dan hadis ini mimma yanbaghi hifdzuhu. Di antara hadis yang layak untuk dihafal. Nah, alhamdulillah pendek juga, ya. Layak untuk dihafal. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wasti'maluhu fi ibtalil munkarat, dan digunakan aku ngoling kono wediku ki engko nek digunakan untuk apa? Untuk ibtalul munkarat, untuk menolak kemungkarannya, untuk menolak kemungkaran. Wa isya'atul istidlal biha, dan hadis ini layak untuk disebarkan bagaimana berdalil dengan hadis ini, ya, bagaimana berdalil dengan hadis ini, ya. Itu beberapa hal yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Alhamdulillah tidak panjang, tapi sebagai tambahan, ya, difahami dari hadis ini. Tadi kita bahas secara bahasa. Secara bahasa adalah asyai' mukhtara, ya, tanpa ada contoh sebelumnya, ya, tanpa ada contoh sebelumnya, ya, tanpa ada misal sabiq, ya. Sedangkan secara syar'i ada beberapa batasan yang para ulama kan quyud fi ma'nal bid'ati lughatan. Maksud kita syar'an, ya. Ini maksudnya syar'an secara syar'i. Syar'an, jadi secara syar'i, pertama al-ihdas, hal baru. Ini dari lafaz man ahdatsa. Man ahdatsa artinya memang hal tersebut hal baru. Jadi bid'ah yang secara hal baru. Yang kedua, ayyudhafa hadzal ihdas ila din. Hal yang baru ini disandarkan pada agama. Jadi memang hal yang baru yang disandarkan pada agama. Alhamdulillah
inovasi-inovasi yang dilakukan para peneliti, para dosen atau siapapun, insya Allah tidak masuk ke dalam hal ini, ya. Tidak disandarkan sebagai bagian dari agama, artinya bagian dari ajaran agama dalam syariat sebagai cara beribadah secara langsung, ya. Yang ketiga, hal yang baru ini, ya, alla yastanidu hadzal ihdath ila asli syar'in asli bitariqin khasin aw amin. Hal yang baru ini tidak berdasar pada syariat, baik dengan cara khusus maupun cara umum. Jadi tiga hal ini yang dijadikan panduan para ulama kita ketika mendefinisikan bid'ah secara syar'i. Ya. Dan tiga hal inilah yang dimaksud ketika Nabi kita selamatkan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat yang memenuhi tiga hal ini. Ini kita ambil dari buku lain, Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, kaidah-kaidah mengenal bid'ah yang ditulis oleh Muhammad bin Husain Al-Jizani. Ya. Intinya tiga ini, ada tiga quyud. Sehingga misalnya ini penjelasan yang diberikan oleh Al-Haytami ketika menerangkan konsep makna bid'ah ini, menukil perkataan Imam Syafi'i, dan ini masyhur, ya, perkataan Imam Syafi'i yang masyhur. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Syafi'i disebutnya radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ma uhdisa, apa yang diadakan. Ini penjelasan dari Imam Syafi'i. Ma uhdisa, apa yang diadakan, wa khalafa kitaban au sunnatan, tangan dengan kitaban, artinya kitabullah, au sunnatan, atau sunnah Nabi kita SAW, au ijma'an, atau ijma', au asaran, atau asar, fahuwal bid'atud dhalah, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditsa minal khairi, dan apa yang diada-adakan berupa kebaikan, walam yukhalif syai'an min dzalik, dan tidak bertentangan sedikit pun min dzalik, dari hal itu. Artinya kembali kepada kalimat sebelumnya, kitaban, sunnatan, ijma' dan athar, fahuwa al-bid'ah al-mahmudah. Dan kembali, kalimat ini masyhur datang dari Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi bid'ah. Sebenarnya per lafal Syafi'inya bukan bid'ah hasanah, ya, meskipun terkenalnya bid'ah hasanah. Tapi perkataan Imam Syafi'inya bid'ah mahmudah dan bid'ah ad-dhalah. Ya. Ini sekedar catatan, dan ini pun kita sampaikan sebelumnya, bagaimana kita berhusnudzon kepada para ulama kita, tidak membenturkan perkataan mereka dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang kemungkinan besar beliau, para ulama, lebih paham tentang hadis tersebut. Ya, sehingga kita tidak membenturkan. Bagaimana mungkin kok Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, Imam Syafi'i mengatakan ada dua. Ya. Maka mengkompromikannya bahwasanya bid'ah yang dimaksud secara syar'i dalam perkataan Imam Syafi'i yang beliau maksud dengan bid'ah yang sesat. Jadi yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, ini penjelasan para ulama termasuk penjelasan Al-Haytami, ketika Rasulullah mengatakan bid'ah, semua bid'ah itu dhalal, maka semua itu ada kuyudnya, ada kriterianya. Tidak semua inovasi, tidak semua hal baru, tapi hal-hal yang ada tiga kriteria tadi, atau istilah Imam Syafi'i adalah yang khalafa kitaban, au sunnatan, au ijma'an, au atharan. Ya. Jadi yang inilah yang disebut bid'ah secara syar'i yang dimaksud dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bid'ah yang lainnya adalah misalnya adalah bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, artinya hal yang baru yang baik. Ya, hal yang baru yang baik. Semoga tidak bingung, tapi yang jelas hal mendasar adalah kita tidak mempertentangkan qaul ulama kita langsung dengan dalil ketika kita mengira itu bertentangan. Ya. Husnudzon bil ulama, ini hal yang perlu untuk kita jaga, adab kita kepada para ulama kita. Teman-teman mungkin ingat di hadis sebelumnya ya, masih juga tentang takdir. Bagaimana Imam Nawawi menukil perkataan Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali secara letterlek seakan-akan mengatakan ada sesuatu yang terjadi
bukan karena takdir. Tapi Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah tidak seperti itu. Artinya Imam Nawawi menunjukkan adabnya kepada ulama, ya, bahwa perkataan itu tidak mungkin maksudnya adalah yang bertentangan dengan syariat. Dan memang makna itu sangat mungkin untuk kita fahami sebagaimana sesuai dengan syariat. Dan ini contohnya bagaimana juga Imam Al-Haytami dan para ulama kita tidak membenturkan perkataan Syafi'i ini dengan hadis Nabi kita SAW, tetapi membantu kita untuk memahami bahwa yang dimaksud bid'ah yang dolal, yang disebutkan kullu bid'ah, maksudnya semua bid'ah yang dolal itu adalah ma'uhditha wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan. Ya. Dan dalam kata lain memenuhi 3 kriteria ini. Ya. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, kalau boleh ditulis dalam catatan kurang lebih seperti ini, bahwa mengenal 3 kriteria tadi, sesuatu itu bid'ah, itu perlu ilmunya. Sehingga hal ini diserahkan kepada para ulama. Ini poin yang penting. Perhatikan 3 syarat tadi. Itu baru. Bagaimana kita bisa tahu amalan itu baru? Padahal hadis Arba'in Nawawi saja kita hanya baru baca 4. Padahal hadis itu banyak sekali. Ya, sehingga sangat mungkin ada amalan yang kita kira baru padahal bukan baru. Syarat pertama saja kita punya kelemahan untuk meyakinkan itu adalah ihdas. Apalagi syarat kedua, terutama syarat ketiga, ya. Apakah itu tidak ada dalilnya? Maka hanya para ulama lah yang berhak bermain di lapangan itu. Poin kedua, bahkan di kalangan ulama pun terjadi perbedaan pandangan dalam menilai apakah suatu itu bid'ah atau tidak. Jadi pada amalan tertentu kadang juga terjadi perbedaan. Insya Allah ada sedikit contoh nanti. Yang paling penting tentu bukan berarti dengan 1-2 akhirnya ya, berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Hadis ini pesan bagi kita adalah bahwa agar ibadah atau akad yang kita laksanakan tidak tertolak, maka harus sesuai dengan syariat. Maka kita perhatikan apa yang menjadi dasar dari ibadah kita. Ini poin utama boleh dibilang secara praktikal bagi kita. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengadakan hal baru atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Maka kita perhatikan amalan kita, baik itu ibadah maupun akad, apakah dia sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah ada landasannya dalam syariat atau tidak. Dan poin keempat, ikut kepada ulama ya atas pilihan mereka. Tadi kan ulama pun mungkin berbeda ya, dan kita ikut kepada ulama sesuai pilihan mereka dan ilmu mereka, dibolehkan bagi kita yang awam ya. Kita yang awam bukan ulama apalagi mujtahid ya. Sambil bukan sambalnya, sambil berusaha sebisa mungkin menambah ilmu syar'i, terutama pada hal ibadah atau akad yang kita kerjakan. Maksudnya yang akan kita kerjakan, misalnya teman-teman yang belum mau menikah, ya mungkin tidak ada kewajiban belajar tentang akad nikah itu apa aja syaratnya. Jadi teman-teman yang mau menikah, maka dia harus tahu sehingga tetap berada di jalur syariat. Ya. Dan ini mungkin poinnya dan beberapa contoh di bawah menekankan bagaimana menentukan itu 3 kriteria tadi atau kriteria yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i misalnya, khilafa atau wa khalafa kitaban, menselisih atau menyelisihi kitab Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma' atau asar, tentu bukan sembarang orang bisa menentukan. Ya, perlu ada ilmu, ya, perlu ulama lah yang menentukan itu. Ini poin yang mungkin penting, sehingga tadi kembali ke awal, hadis ini jangan dilihat sebagai hadis untuk memukul teman kita. Wah, amalan kamu saya tidak tahu nih, kayaknya bid'ah deh. Ya, tidak sesederhana itu. Ya, tidak sesederhana itu, karena tadi bukan syarat yang sederhana. Contohnya di sini, contohnya disebutkan oleh Al-Haytami tentang pengumpulan Al-Quran. Ya. Dalam kejadiannya, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sempat ragu, ini bisa nggak ya? Artinya perhatikan Umar radhiyallahu anhu ya, yang dikenal sebagai orang yang sering mendapatkan ilham, dan pendapat Umar memang sering bertepatan dengan
ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bahkan Nabi SAW sering berkata dalam sebuah hadis, ya, seandainya ada orang yang mendapat ilham di umat ini, ya, maka itu adalah Umar. Ya. Ilham maksudnya atau wahyu, ya. Artinya karena perkataan Umar sering tepat. Jadi Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka maka Abu Bakar disebutkan oleh Al-Haytami, fatawaqqafa likaunihi surata bid'ah. Maka Abu Bakar tawakuf, tidak langsung nurut kepada Umar radhiyallahu anhu. Kedua, semoga Allah meridai mereka berdua. Abu Bakar tawakuf. Karena ini kok kayaknya ini ada nuansa baru ini. Ya. Tetapi summa syarahallahu sadrahu li fi'l. Kemudian Allah membukakan hatinya dengan penjelasan-penjelasan dari Umar, li'annahu dhahara lahu, bagi Abu Bakar radhiyallahu annahu yarji'u ila din, bahwa amalan ini adalah kembali kepada agama, artinya bagian dari agama. Wa annahu ghairu kharijin anhu. Dan amal ini bukan di luar dari agama. Nah, kembali menentukan apakah itu di luar atau di dalam. Ya, poin kita adalah bahwasanya Abu Bakar saja, ya, yang tentu sangat alimnya, orang kedua terbaik setelah Nabi kita Muhammad SAW, sempat perlu berpikir dan perlu diskusi dengan Umar untuk meyakinkan hal tersebut. Artinya ini tidak gampang karena secara surah, secara penampakan seperti hal yang baru. Ya. Bahkan ketika dikatakan kepada Zaid bin Thabit, ya, ide ini dikatakan kepada Zaid bin Thabit, Zaid pun berkomentar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu mengerjakan, berkata kepada Abu Bakar yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini karena Abu Bakar sudah yakin, Abu Bakar mengatakan, wallahi innahu haqqun. Demi Allah itu adalah benar. Ya. Walam yazal yuraji'uhu hatta syaraha Allah sadruh. Dan tidak sekali ngomong, Abu Bakar perlu mengulang-ulang itu kepada Zaid bin Thabit hatta syarahallahu sadruh, sampai Allah membukakan hati Zaid, meyakinkan Zaid bahwa itu bisa dilakukan. Dan hingga sekarang para ulama bahkan kaum muslim berijma' itu adalah bukan hal yang bid'ah secara syariah, bukan bid'ah yang jelek. Padahal tadi secara surah, secara penampakan seperti yang baru. Ya. Kembali contoh-contoh ini sedang mengingatkan bahwa perlunya alim, perlunya ilmu dalam menentukan hal itu. Contoh lain penyatuan salat tarawih oleh Umar radhiyallahu. Ya, ini juga masyhur ya, bahkan Umar juga berkata tentang hal ini, ni'matil bid'atuha hiya, dalam riwayat lain hadhihi, ya. Bagaimana Umar mengumpulkan, ya, sesuatu yang mungkin terkesan baru, tetapi akhirnya ulama kita dan umat ini, ya, sepakat bahwa itu bukan bagian hal yang baru. Dan contoh yang saya ingin sampaikan juga disampaikan oleh Al-Haytami dalam syarah Sahih Muslimnya. Al-Haytami menilai, beliau setelah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, kemudian membagi ada bid'ah, menerangkan apa yang baik tersebut. Contohnya dua di atas, ya, pengumpulan Quran dan pengumpulan jamaah salat tarawih. Dan ketika menunjukkan contoh yang jelek, Imam bid'ah yang dhalah, Imam Haytami memberi contoh as-salah lailatul raghaib awal Jum'atin fil Rajab. Salat raghaib di Jumat pertama bulan Rajab dan nisfu Sya'ban, keduanya adalah bid'ah. Ini penilaian siapa? Al-Haytami. Ya. Tapi mari kita baca penjelasan Al-Haytami, dan ini yang ingin kita tekankan tadi, khilafan liman istahsan, berbeda dengan orang yang menganggap baik dua hal tersebut. Dan perlu dicatat, ketika ulama mengatakan berbeda dengan orang yang menganggap baik, maka orang lain itu bukan orang awamnya, itu sesama ulama. Jadi tidak mungkin ulama bilang berbeda dengan pendapatnya orang awam. Maka ketika beda dengan orang awam itu tidak ada khilaf pada dasarnya di kalangan ulama. Ya. Wa hadithuhuma maudhu, dan hadis tentang dua ini hadis-hadis yang maudhu menurut Al-Haytami. Kama bayyanahu al-musannif, sebagai diterangkan oleh al-musannif, penulis, yaitu penulis buku yang sedang dibahas, yaitu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menjelaskan, dan ini satu sisi lain yang menarik,
adalah para ulama kemudian bicara tentang dalilnya, diskusi tentang dalilnya apa, lalu membahas dalilnya, dan di sini kama bayyanahu al-musannif rahimahullah fi syarhil muhadzab. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dalil-dalilnya bahwa dalil itu tidak bisa diterima. Poinnya adalah terjadi diskusi tentang apakah itu minaddin atau tidak bagian dari agama. Jadi tidak main kayaknya baru, kayaknya berbeda sehingga tidak ada diskusi. Ya, ini poin lain. Ada ruang-ruang diskusi karena mungkin sesuatu yang kita anggap beda ternyata itu bagian dari agama. Yang kita anggap bagian dari agama ternyata bukan bagian dari agama. Ya, perlu rahabatus sadr, ya, berdapang dada. Dan kalimat lain yang menarik, waruddu ala ibni Salah, dan membantah Ibnu Salah yang mengambil posisi mendukung dua amalan tadi. Ya, wa abtalu jami'a ma istadallu bihi, dan Imam Nawawi dan rekan-rekan lain membatilkan semua yang dijadikan dalil oleh orang yang mendukung dua ibadah tadi. Ya. Kalau diperhatikan di sini ada yang menarik bahwa Ibnu Salah juga bukan ulama sembarangan. Ibnu Salah, ya. Artinya itu yang tadi kita maksud, bahkan di beberapa hal terjadi ikhtilaf bainal ulama. Tentu kita sebagai awam kita bisa memilih pendapat ulama yang menurut kita oke, ya. Tanpa poin kita tadi, tanpa apalagi memastikan kesalahan pada yang lain. Ya, ini poin-poinnya. Mungkin contoh-contoh itu cukup. Ada berapa yang mungkin ingin kita sampaikan. Ini beberapa contoh yang sering disampaikan tentang hal ini, ya. Misalnya bacaan i'tidal. Ini sebenarnya membantah sebagian yang mengatakan betul-betul perlu letter luck dari Nabi kita Muhammad SAW. Diajarkan dari Nabi kita SAW. Beberapa hadis ternyata tidak seperti itu. Meskipun kembali ini mimbab diskusi, to be discussed. Ini saya tidak berikan nasnya, tapi masyhur, ya, tentang sahabat yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam sholatnya, padahal dia imam bagi sebagian sahabat lain. Yang menjadi pelajaran penting adalah ketika dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita SAW bertanya kepada orang itu. Ini poin yang mungkin perlu untuk kita bangun kebiasaan, kesiapan untuk mendiskusikan. Nabi SAW bertanya, mengapa kamu baca surah Al-Ikhlas? Ya. Kalau kita main hantam saja, mungkin kita tidak pernah dicontohkan ada Nabi kita SAW atau sahabat membaca Al-Ikhlas terus-menerus. Ya. Terus-menerus, artinya betul-betul terus-menerus sebagaimana dilaporkan oleh pasukannya, ya, atau yang dipimpin oleh sahabat tersebut. Lalu ternyata sahabat tersebut menyebutkan karena kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Dan malah Nabi kita SAW menyampaikan, saya dititipi pesan oleh Allah SWT bahwasanya Allah mencintai kamu. Ya. Kembali, zahirnya mungkin seperti hal yang diadakan dan baru, tetapi poinnya kita perlu hati-hati. Itu sebenarnya kata kuncinya. Kita di sini mungkin posisi kita adalah bertanya kepada ulama. Termasuk di sini contoh mungkin terakhir tentang menggunakan alat bantu untuk berzikir. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, jadi kadang kita memudahkan dalam artian, kok dia tidak tahu sih hadis ini? Kok dia tidak tahu hadis ini? Padahal ujung-ujungnya, kalau kita lihat di sini langsung ke riwayatnya, buat teman-teman yang nanti insya Allah teks yang kita baca di sini akan kita upload di komentar YouTube video ini. Jadi video ini akan diupload di YouTube dan tulisan Word ini akan juga diupload di kolom komentarnya. Termasuk beberapa yang saya lewat sebagai tambahan. Di sini ada dua hadis yang masyhur, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sofiyah. Ya. Perhatikan di sini contohnya. Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, boleh menjadi dasar. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, bahkan Sunan Abi Dawud memberi nama babnya tasbih dengan batu. Nama bab. Ya. Dalam bab ini juga ada perintah Rasulullah untuk menghitung zikir dengan rosyari. Imam Nawawi menukil hadis ini dalam Riyadhus Shalihin bab al-Adhkar, sekaligus mengutip penilaian At-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan. Namun,
Ulama lain, Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan hadis ini dhaif dalam Bahjatun Nazirin. Artinya, bainal ulama, antar ulama sendiri terjadi ikhtilaf terhadap hadis yang dijadikan patokan tersebut. Sehingga wajar sebagian mengatakan ini tidak bagian karena dasarnya sendiri didhaifkan, sedangkan yang lain menghasankan. Termasuk hadis Ummul Mukminin ini, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, tidak mengetahui hadis. Komentarnya seperti ini. Sebenarnya ini komentar boleh dibilang netral ya. Lalu Al-Albani rahimahullah, ulama kita juga mendhaifkan hadis ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini hasan. Jadi apakah kita yang datang setelahnya dengan bekal ilmu yang begitu lemah kemudian mau datang dan menyelesaikan urusan ini? Tidak, yang benar adalah ini. Para ulama-ulama besar pun ikhtilaf dalam menentukan landasan dari amalan tersebut. Itu sebagai contoh menguatkan poin yang kita sebutkan tadi. Tentu hanya sebagian kecil yang sifatnya ikhtilaf seperti itu. Bagian besar banyak sebenarnya para ulama sepakat, misalnya sunnah wal jamaah ya. Misalnya tadi nikah mut'ah mereka sepakat. Tentang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah keyakinan misalnya qadariyah yang kita bahas. Ya, itu juga masuk dalam bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah akidah yang itu tentu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat itu laisa minaddin, bukan dari agama. Orang-orang yang datang dengan salat dicontohkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, misalnya orang yang beribadah dengan berjemur misalnya. Karena dia meyakini berjemur bisa menjadi jalan ibadah, taqarrub kepada Allah SWT, maka itu tentu tertolak. Kalau suatu saat ada orang yang datang dengan ibadah sholat, tetapi sholat itu berbeda dengan sholat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, misalnya dia sholat tanpa gerakan-gerakan padahal dia mampu. Ya, padahal dia mampu untuk menggerakkan badannya. Atau dia sholat tanpa merasa perlu untuk wudu misalnya. Maka itu diantara hal bid'ah yang tertolak. Ya, jadi ada yang memang para ulama sepakat, bahkan banyak ya hal-hal yang sorry, hal-hal yang jelas keluar dari agama. Dan tadi yang kita contohkan sekedar menekankan bahwa untuk menentukan itu perlu ilmu. Dan poin bagi kita adalah bagaimana kita dalam ibadah membangun keislaman kita yang kita bangun mulai dari hadis pertama dengan ikhlas, bangunan Islam. Jangan sampai kita melakukan amal-amal yang ternyata tidak ada dasarnya. Jadi kita berusaha untuk mencari dasar dari amal kita dengan tetap tadi berlapang dada ketika melihat ada perbedaan dalam memahami sebuah amalan. Ya. Jadi ada dua sisi yang penting, tetap mencari dalil, beristidlal, dan ujungnya dan dibarengi dengan lapang dada ya, atas kemungkinan terjadinya ikhtilaf atau kemungkinan terjadinya perbedaan. Ya. Ingat Imam Nawawi pun mengistilahkan yastahiqqul wa'id. Dia berhak mendapatkan ancaman. Jadi tidak meyakinkan dia berdosa dan dia ahli neraka. Ya. Khair, afan lumayan panjang, semoga bisa difahami dan mungkin ada ikhwah atau akhwat yang hadir bisa memberikan tambahan yang juga bermanfaat. Demikian dari ana sementara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ana kembalikan ke Vektor. Tafadhol Vektor, mungkin ada tambahan atau diskusi dari ikhwah atau dari moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Ada beberapa pertanyaan Mas di chat. Yang pertama dari Magdalena. Ada 3 pertanyaan dari beliau. Intinya, apakah bid'ah itu dan juga apakah menjual jimat dan penolakan bala itu termasuk bid'ah, dan juga contoh mungkin dari ibadah sholat yang tertolak itu seperti apa? Ya. Dari ibadah sholat dan yang tertolak, bukankah sholat itu wajib? Ya. Betul, bukankah sholat itu wajib ya? Sholat yang wajib ya. Artinya sholat macam-macam. Sholat yang wajib ya wajib. Ada sholat yang sunnah dia sunnah. Ya. Untuk sholat yang wajib ya,
apakah contoh ibadah sholat yang tertolak? Imam Al-Haytami dalam syarahnya mencontohkan bisa jadi dia datang dengan cara yang tidak disyariatkan. Ya, misalnya tadi dia sholat tapi dia tidak meyakini harusnya bahwa sholat itu harus wudhu dulu, harus bersuci dulu. Ya, bisa saja nanti atau bisa jadi sudah ada orang datang dengan mengatakan sholat ya sholat aja. Allah kan maha mengerti, Allah maha Rahman, maha Rahim, masa tidak menerima sholat kita. Ya, mungkin pendekatannya bisa seperti itu. Jadi contoh ibadah sholat yang mardud, yang tertolak. Dan secara umum kalau kita kembali kepada syariat, ya, sholat yang tidak lengkap syarat dan rukunnya. Ya, tadi kan wudu syaratnya dan rukun-rukunnya, maka dia tertolak. Ya, misalnya dia sholat tapi cuman pengen yang berdiri aja, tidak mau ada yang duduknya. Padahal dia mampu, atau sebaliknya. Karena dia meninggalkan bagian dari rukun dengan kesengajaan, ya, dan apalagi menganggap itu bagian dari agama. Maka semua itu tertolak. Ya. Kembali konsep ini maka menekankan kita pentingnya memang mempelajari syariat. Ya. Dan Imam Nawawi menjadi contoh bagaimana beliau, ya, dan para ulama lain menulis buku syariat, buku tentang istilah kita fikih sekarang. Fikih itu kurang lebih menggambarkan syariat kita secara amalan, mulai dari toharah sampai masalah tadi, masalah muamalah, masalah jinayah, masalah kriminal dan lain sebagainya. Ya, jadi contoh ibadah sholat yang seperti tadi. Ada orang yang sholat mungkin dia sholat tapi kok hanya mesem-mesem aja. Dia cuma mesem-mesem lalu bilang oh saya sudah sholat zuhur. Kadang-kadang kok bisa sholat seperti itu? Ya, maka sholat seperti itu kalau dia berkeyakinan itu sholatnya, maka itu termasuk yang tadi, ya, fi amrina hada ma laisa minhu. Bukan bagian dari agama karena agama tidak pernah mengajarkan sholat yang seperti itu. Kecuali orang itu tidak mampu, ya, kecuali orang itu tidak mampu. Maka syariat mengajarkan orang yang nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring. Tidak bisa berbaring artinya miring dia boleh tergeletak saja, ya. Boleh dengan isyarat, ya. Boleh dengan hati saja, ya, bagi yang memang tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Kalau dengan hati saja tidak bisa, ya mungkin sudah waktunya untuk berada di depan imam, ya. Sholatnya dia ada di depan imam, artinya disolatkan. Itu yang pertama untuk ukhti Magdalena. Ya, dan tentu sholat itu wajib dan di bagian yang sangat penting dari syariat, sehingga kita perlu perhatian terhadap bagaimana sholat kita bisa diterima. Dari Kang Prip, apa perbedaan ini hanya sebatas rukun-rukun saja, misalnya sholat, kalau kita sholat 5 rakaat subuh termasuk bid'ah, tapi saat kita sholat menggunakan sajadah lipat tidak termasuk bid'ah. Mungkin zaman dulu belum ada sajadah lipat. Atau adzan jika mengubah lafaz adzan termasuk bid'ah, tetapi adzan menggunakan mikrofon bukan bid'ah. Atau salat dengan sajadah. Ya, alhamdulillah. Ini kembali, ini sebenarnya masuk ke detail bagaimana para ulama mendefinisikan tadi. Apakah dia bagian dari agama? Ya. Apakah dia bagian dari agama yang tetap, ya, atau bagian dari agama yang dia bisa berubah, ya, agama dari agama yang bisa berubah. Jadi dia bukan inti dari ibadahnya itu sendiri. Misalnya yang disebut di sini lafaz adzan, ya, maka lafaznya, ya, maka lafaznya itu para ulama sepakat itu adalah inti dari ibadah adzannya itu sendiri. Maka mengubahnya itu perlu ada dalil dari syariat, ya. Perlu ada tadi bitorikin khas au am, dengan jalan yang umum atau ya, tentang cara ibadah adzannya. Dan untuk diketahui adzan pun ada menarik, ada adzan khasnya mazhab Syafi'i, ya. Adzan yang diajarkan oleh diantara guru Imam Syafi'i adalah muadzin di Madinah. Tapi bedanya hanya bacaan muadzin, ya, yang mengulang syahadatnya untuk dia sendiri. Jadi secara umum adzan seperti yang kita lakukan, dan itu inti dari ibadahnya termasuk sholat. Ya. Tapi kalau tentang sarananya, ya, sarananya seperti tadi mikrofon dan lain-lain, maka
para ulama mengatakan dia adalah hal-hal yang bisa berubah, ya, hal yang bisa berubah. Jadi sholat dengan sajadah, maka sejenis sajadahnya atau lainnya itu adalah hal-hal yang bisa berubah, bukan bagian dari agama yang itu inti dari ibadah itu sendiri. Yang intinya tentu syariat mengajarkan misalnya harus suci, harus menghadap kiblat. Ketika orang datang dengan ibadah yang tidak menghadap kiblat, ya, dia kekeh misalnya pengen versi klasik, yaitu menghadap Baitul Maqdis, ya, karena pecinta klasik, ya, versi-versi lama, savage gitu, maka dia pengen yang Baitul Maqdis, maka ini tertolak. Ya. Tapi hal-hal yang sifatnya bukan bagian dari ibadah yang utama, maka insya Allah itu adalah bagian-bagian yang bisa berganti. Sebenarnya di buku tadi ada banyak dibagi menjadi kaidah-kaidahnya, meskipun pembahasannya bisa menjadi panjang, ya. Terutama dalam hal inovasi penggunaan teknologi dalam beribadah, bagaimana batasan bid'ah atau tidak. Secara umum memang ketika dia tidak mengganti inti dari ibadah itu sendiri, misalnya sholat, ya, inti dari ibadah sholatnya, ya, maka itu yang tidak boleh berubah. Tapi hal-hal lain, misalnya ya, teknologi untuk sholat, AC misalnya, apakah boleh pakai AC supaya dingin atau bolehkah sajadahnya macam-macam, maka secara umum kita katakan ada yang bisa berubah, ada yang tidak berubah, ya. Yang intinya tidak boleh berubah, yang hal-hal lainnya itu boleh berubah. Tapi kembali ke konsep tadi, poin per poin sebenarnya perlu kita ajukan kepada ulama kita. Sebenarnya tadi, mengapa kita bilang mikrofon bisa? Karena sudah dibahas para ulama kita dan itu masyhur pendapatnya. Tapi sebenarnya seandainya pembahasan itu terjadi di awal-awal adanya mikrofon, mungkin kita tidak seyakin sekarang. Ya. Jadi kembali ke poin tadi, kasus per kasus secara umum harus diputuskan oleh ulama. Ya. Dan kebetulan sekarang kita hal yang memang sudah umum disampaikan oleh para ulama dan kita mengetahuinya, termasuk tadi mikrofon, ya, berhaji misalnya dengan pesawat boleh atau tidak, itu hal yang sering diungkapkan para ulama kita. Ya. Begini ya, kampret ya. Dari Ukti Magdalena, ada seorang ustadz yang menjual jimat dan penolakan bala. Apakah jimat dan penolakan bala itu benar-benar bermanfaat? Ya, tentang jimat, Nabi kita SAW hanya mengajarkan misalnya dengan kalimat-kalimat bacaan-bacaan surah dalam Al-Quran, ya, dan umumnya, dan ini sebenarnya jawaban secara umum, sangat mungkin ini keluar dari syariat, artinya perlu berhati-hati, ya. Jimatnya itu jimat seperti apa? Ada beberapa kaidah yang ketat dalam masalah itu, yang misalnya kita berlindung dengan hal-hal yang diajarkan dalam syariat, misalnya kalimat ayat kursi, ya, itu bisa kita jadikan, kita baca dan menjadi penolak bala itu sendiri. Tapi kalau jimat yang disimpan berupa benda, maka secara umum perlu hati-hati. Jadi jawaban umumnya perlu hati-hati, dan untuk berjaga-jaga sebaiknya diingatkan, dan ini perlu tadi kembali ke konsep tadi, kok berani ya menjual jimat seperti itu ya. Secara umum dalam sisi akidah ini agak riskan. Jadi intinya, apakah bid'ah itu? Secara bahasa, bid'ah adalah hal yang baru tadi. Hal yang baru tanpa contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Maka termasuk tadi yang ditanyakan. Mikrofon ketika di awal, maka dia hal yang bid'ah. Kita berkajian dengan Zoom ketika awal-awal itu bid'ah. Sekarang sudah tidak lagi secara bahasa. Tapi secara syariat, maka ada 3 kriteria tadi. Hal yang baru disandarkan dalam agama, bagian dari ibadah kita, namun dia tidak punya sandaran, tidak punya dalil dari agama ini. Dia bukan bagian dari agama ini. Mungkin sederhananya tadi, 3 hal tadi yang kita pelajari dari hadis ini. Man ahdasa, artinya dia hal baru. Fi amrina,
dia bagian dari agama. Kalau bukan dari agama, alhamdulillah urusannya luas. Ya. Misalnya baju, bagaimana cara pakai baju ya bebas. Asal ada batasan-batasan ditentukan oleh syariat, menutup aurat dan tidak batasannya misalnya menutup auratnya. Jadi ada batasan-batasan dalam syariat. Jadi tadi ihdas, hal yang baru, lalu disandarkan kepada agama, dan yang ketiga adalah dia tidak punya landasan syar'i, tidak punya landasan syar'i. Ya. Jadi dia dianggap bagian dari agama, padahal dia bukan bagian dari agama. Ya, bid'ah. Dan itu kalau kita baca dari Imam Nawawi, begitu kuat kesan beliau bahwa pentingnya kita memahami apa yang sebenarnya disyariatkan. Jadi bisa jadi dikatakan ibadah adalah yang memang bertolak belakang dengan syariat, yang tidak bagian dari syariat tetapi dianggap bagian dari syariat ini. Itu definisinya. Tapi tadi menentukan apakah sesuatu itu bid'ah atau tidak, maka itu sebenarnya bidang atau lahannya para ulama kita. Karena tadi apakah itu ihdas, ini kita pun ada batasannya. Apakah terutama yang ketiga, apakah dia punya dalil langsung atau tidak langsung, ini pun kita tidak bisa menentukan. Contohnya, misalnya kalau kita ada pada posisi Abu Bakar di zaman itu, ketika betul-betul belum ada pengumpulan Al-Quran, maka sangat Abu Bakar saja kan sampai tawakuf radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit sampai bertanya, ya, apakah mau mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya dengan keilmuan mereka, Allah SWT membukakan pemahaman mereka itu boleh. Dan tadi intinya ya, jadi kita bahas definisinya, tapi ta'yin menentukan amalan per amalan itu lahannya para ulama kita, dan yang sudah diterangkan para ulama kita, maka kita bisa mengambil pendapat-pendapat itu, dan kita bisa mengingatkan orang lain atas pendapat itu. Ya, misalnya tadi tentang bid'ah, seandainya ada orang teman kita atau siapapun yang meyakini sholat tanpa ngerjain apa-apa, artinya hanya sholat dengan duduk-duduk saja, masam-masam saja, tahu-tahu dia bilang sudah sholat, ya, maka itu perlu diingatkan, karena para ulama sering mengingatkan, jelas itu keluar dari syariat kita. Ya, kalau dia anggap itu bagian dari agama, maka itulah bid'ah. Itulah bid'ah yang dimaksud dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ya, bid'ah yang secara syar'i ini, ya, yang diterangkan oleh perkataan Imam Syafi'i adalah khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan. Ya. Khair. Kurang lebih seperti itu, Magdalena. Lalu dari Kang Agus Yodi, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya kesimpulan yang bertolak belakang, yang satu matan bid'ah, yang lain sunnah, apakah siap kita berhenti dan memilih di antara pendapat mereka, atau berusaha merunut semampu kita latar belakang alasannya? Kembali fattaqullaha mastata'tum. Ya, maka apa yang dibebankan kepada kita tergantung apa yang bisa kita kerjakan. Selama kita, misalnya tadi ada dua pendapat, Imam Nawawi misalnya, menurut Al-Haytami rahimahullah, Imam Nawawi membantah semua dalil yang dikemukakan oleh ulama lain. Ya. Dan salah satunya adalah Ibnu Salah, juga ulama yang bukan sembarangan. Ya. Maka kalau sempat, maka tergantung, mungkin kita akhirnya misalnya yang berpendapat Imam Nawawi, Imam Al-Haytami, dan ulama di Indonesia umumnya punya sanad ilmu kepada Imam Al-Haytami ini. Ya, jadi Imam Al-Haytami ini diantara tokoh ulama Syafi'iyah yang pendapatnya banyak diambil oleh ulama Indonesia atau Muslim Indonesia yang umumnya bermadzhab Syafi'i. Akhirnya sebatas saya lebih
yakin memilih pendapat Imam Nawawi atau lebih banyak ulama yang berpendapat seperti itu misalnya, maka itu boleh. Tapi kalau suatu saat berkesempatan bisa melihat dalil-dalil tadi, ya, misalnya tadi contohnya yang agak jelas dan misalnya tentang bolehnya bertasbih dengan berzikir dengan tasbih. Kedua hadisnya bisa kita rujuk. Ya. Hanya memang misalnya ketika Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama kita mengatakan bahwa itu dhaif. Tentu ada orang yang beliau dhaifkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ulama besar, ya, mengatakan itu hasan. Ya. Kalau kita sempat memeriksa orangnya itu dan kita punya kemampuan, maka silakan periksa dan mungkin itu merubah pilihan kita. Kalau sebatas misalnya karena kita tidak punya ilmu hadis untuk memilah hadis-hadis itu, menilai orang-orang yang dikatakan lemah oleh Syekh Al-Albani atau yang ternyata menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak lemah, kalau punya kemampuan silahkan, ya. Mungkin itu merubah perspektif kita. Kalau tidak, ya silakan, ya. Artinya kita gunakan apa yang akhirnya menjadi keyakinan kita, ya. Dan ya ujung-ujungnya masalah terutama masalah fikih itu kan per definisi fikih itu memang hasil ijtihad, ya. Sehingga memang ijtihad para ulama kita lah yang akhirnya pilihan-pilihan tersebut. Tapi ikhwah dan akhwat sekalian, secara umum sebenarnya yang ikhtilaf seperti itu tidak terlalu banyak. Artinya bagian dari syariat kita banyak hal-hal yang sudah jelas, ya, dan hal-hal yang jelas-jelas salah pun insya Allah juga banyak yang kita perlu berlindung darinya. Dan syariat kita alhamdulillah sudah jelas, ya. Artinya hal-hal yang perlu untuk kita amalkan itu sudah jelas, dan hal-hal yang ikhtilaf itu dibandingkan yang itu jauh lebih sedikit. Wallahu a'lam. Itu mungkin kan Agus jadi untuk menjawab itu. Jadi tergantung kemampuan kita, tergantung kapasitas kita bisa seperti apa. Dan yang penting di sini memang kalau kita belajar tadi, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu bertanya kepada sahabat tadi. Sahabat yang senantiasa sholat membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Perhatikan Nabi kita SAW itu bertanya dulu, kenapa kok kamu baca seperti itu? Jadi tradisi untuk bertanya apa alasannya. Karena akhirnya diskusinya akan menjadi baik, ya. Misalnya tadi kepada Ustadz yang menjual jimat, bisa ditanya kenapa Ustadz berani menjual seperti itu. Karena itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang kita ajak diskusi tersebut, ternyata yang ditanya adalah dalilnya. Jadi bukan langsung main mengkotak-kotakan, ya. Oh Ustadz begini karena mungkin Ustadz datang dari sini sehingga begitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi kebiasaan untuk bertanya dalil dan kesiapan untuk melihat atau mengadu artinya apa yang kita yakini sebagai dalil dan apa yang mereka yakini sebagai dalil, itu siap diadukan. Akhirnya insya Allah dengan tradisi seperti itu lambat laun akan menjadi baik, ya, tradisi berislam kita. Jadi berislamnya semakin Islam yang dibangun atas ilmu, ya. Islam yang dibangun atas basirah, Islam yang tidak dibangun atas atas ghair, bukan basirah, atas hanya menduga. Ya. Jadi kebiasaan, dan ini juga bagi kita ketika ada orang lain mengajak untuk mengamalkan sesuatu, kita bisa bertanya, apa dalilnya? Mengapa saya harus ikut? Ya. Mengapa saya harus mengamalkan ini? Ya. Sehingga akhirnya kita membangun tradisi syariat ini harus ada dasarnya. Amalan kita ketika mau disandarkan kepada syariat itu harus ada dasarnya. Ya. Dan di sisi lain, hal-hal yang bukan bagian dari syariat yang telah kita ketahui saat ini, alhamdulillah banyak, dan itu menjadi ruang kita untuk berkreasi, ya. Seperti berdakwah misalnya. Bisa dengan Zoom, bisa dengan WhatsApp group, bisa dengan lain sebagainya. Itu diantara bagian yang para ulama telah mengajari kita hal-hal seperti itu boleh, ya, hal seperti itu dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Tafadhal mungkin nambahkan.
Baik, terima kasih Mas Topan. Boleh satu pertanyaan lagi, Mas? Ya, silakan. Terkait dengan ibadah sunnah sebelum Jumat, sebelum sholat Jumat. Alhamdulillah kalau di tanah air setiap kampus itu ada masjidnya, Mas. Tapi kadang-kala kita ada di kampus yang tidak ada masjid, dan di situ masjid kalau yang dipakai sholat Jumat itu adalah aula yang biasa dipakai untuk segala kegiatan, namanya aula. Artinya sepertinya tidak bisa dikategorikan sebagai masjid. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita menghukumi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat Jumat? Apakah sebagai sholat tahiyatul masjid atau sebagai sholat sunnah mutlak? Ya. Karena ya, mohon pendapatnya Mas Topan. Nah, jazakumullah pertanyaannya, dan alhamdulillah atas semangat kaum muslimin dimanapun mereka berada ya, berusaha untuk menghidupkan agama Islam ini. Syiar-syiar Islam, salah satu syiarnya memang ibadah jam'iyah, ibadah jam'iyah, ibadah berkelompok, seperti ibadah yang berkumpul orang-orang, salah satunya sholat Jumat ya. Dan itu menjadi syiar bagi adanya orang Islam di situ. Dan memang akhirnya kita tidak mengamalkannya di masjid ya. Dan para ulama ya di situ yang Anda dapatkan, Anda tahu di situ memang bukan tahiyatul masjid jatuhnya. Jadi dia bisa sunnah mutlak secara umum, atau 2 rakaat yang awal ketika kita selesai wudu, maka bisa masuk di syukrul wudu ya. Dan pengulangan setelahnya dia bisa masuk sunnah mutlak. Dan ini diantara ya, contohnya kita boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak secara umum di waktu-waktu, kecuali waktu yang terlarang ya, kecuali di waktu-waktu yang terlarang ya. Ada 5 waktu yang terlarang. Jadi terkait yang antum tanyakan itu insya Allah bisa sholat sunnah mutlak sehingga kita bisa ulang-ulang, atau 2 rakaat yang pertama bisa masuk di sunnah syukurul wudu ya. Dan para ulama mengatakan niat syukurul wudu ini sebenarnya mengatakan bisa digabung, jadi termasuk kita ba'da subuh ya, selain sunnah qabliyah subuh, kita juga bisa niatkan dia sebagai syukurul wudu dari wudu kita ya. Dan ini diantara sunnah juga kita yang secara umum ya, ini tambahan dari pertanyaan itu, secara umum berwudu itu disunahkan ya. Disunahkan setelah wudu diantara keutamannya adalah sunnah syukurul wudu, sunnah syukurul wudu, karena diampuni dosa-dosa kita. Bahkan berwudunya sendiri kan dibuka, setelah membaca doa setelah wudu dibukakan pintu-pintu surga dan kita bisa memilih seperti itu. Dan khair, Victor. Baik, kemudian kadang-kala kita ada uzur Mas, seperti datangnya agak telat, jadi waktu khutbah sudah dimulai. Nah, kalau dihukumi sebagai sholat sunnah mutlak, berarti apakah dia diutamakan atau tidak? Kalau waktunya sudah khutbah sudah mulai. Ya, menarik ya. Ya, memang dalam hadisnya ada sahabat yang datang, maka Rasul langsung duduk, ya, dan itu di masjid memang. Maka Rasulullah mengajarkan atau meminta sahabat tersebut untuk berdiri dan sholat tahiyatul masjid. Kalau itu bukan di masjid, wallahu a'lam, dari yang anak ketahui, ya, ini kembali perlu dicek-recek pada ustadz atau ulama kita. Pada saat itu dia tidak punya kewajiban atau tidak disunahkan tahiyatul masjid, dia bisa langsung gabung dalam jamaah. Wallahu a'lam. Ini varian kasus yang menarik ya, faktornya. Dan sebenarnya di situ ya, kadang-kala ada uzur dan juga ya kita tidak bisa on time sebelum azan, Mas. Ya. Kalau mau keluar dari khilaf, ya, keluar dari pilihan yang serba salah tersebut, ya, bisa saja wudu dulu, baru sunnah syukurul wudu. Maka baik. Itu mungkin khilaf. Maksudnya keluar dari khilaf adalah karena mungkin kita akhirnya beribadah dengan tidak tenang. Kita duduk tapi juga agak tidak tenang gitu.
Iya. Ulama sering mengajarkan kita coba keluar dari khilaf, kita berwudu dan sholat syukurul wudu, maka kita lebih tenang untuk hal tersebut. Termasuk bisa jadi alasan tidak gabung dalam khutbah. Dan terkait itu, mumpung bahas itu, ada sebuah kebolehan yang jarang diambil oleh khatib. Khatib, jadi ketika khutbah itu tidak boleh bicara, kecuali siapa? Khatib. Dan di antara yang dibolehkan dari khatib adalah bukan ngobrol, tapi komunikasi dengan makmum ketika diperlukan. Diambil dari kejadian tersebut. Jadi ketika ada yang ribut, ya, terkadang sebagian khatib merasa dia tidak boleh ngajak orang itu ngobrol, nanti batal dan lain sebagainya. Maka dia boleh, ya. Dia boleh mendiamkan orang itu, menegur orang itu ketika memang ada hal yang perlu ditegur atau hal yang perlu diinformasikan. Ada pertanyaan lagi di sini dari Ukhti Magdalena. Saya baru di dalam Islam, mungkin wudu atau gerakan sholat saya masih salah. Saya belum terlalu mengerti apakah sebaiknya tidak sholat atau bagaimana supaya tidak bid'ah. Ya, alhamdulillah. Memang kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW ketika ada orang yang baru Islam, maka beliau meminta sahabat lain untuk menjadi tutor. Dan dua hal yang biasanya dipesankan oleh Nabi kita SAW adalah salat wal Quran, salat dan Quran, secara khusus Al-Fatihah. Ya. Maka kepada Ukhti Magdalena, mungkin yang dimaksud gerakan salat saya masih salah, minimal atas apa yang telah diterima oleh Ukhti Magdalena, diajarkan oleh gurunya. Artinya siapapun yang mengajarkan Ukhti Magdalena tentang wudu atau salat, maka itu insya Allah diterima oleh Allah SWT. Kembali kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Maka apa yang diterima oleh Ukhti Magdalena terkait tentang bagaimana sholat di awal itu, maka itulah yang insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya secara gampang, wudu itu kan yang di rukun dalam wudu pertama adalah kita berniat mau wudu, ya. Kita memang mau wudu, baru kita membasuh tangan, membasuh muka, membasuh tangan, kepala dan kaki. Itu saja. Yang lainnya itu sunnah. Jadi selama Ukhti Magdalena membasuh muka sekali boleh, karena yang wajib adalah sekali. Lalu membasuh tangan hingga pergelangan tangan sekali boleh, kanan kiri. Lalu membasuh kepala, ya. Dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh menyentuh sebagian rambut saja. Meskipun dalam mazhab Syafi'i pun yang sunnah adalah mengusap semuanya dan membasuh kaki. Jadi 4 itu saja sebenarnya yang rukunnya, ya. Jadi belajar syariat Islam pun memang perlu ada prioritas rukunnya dulu yang dipelajari, baru kita berkembang kepada sunnahnya. Jadi syarat dan rukunnya, Dan alhamdulillah dengan syarat tadi sudah bersuci, maka bisa masuk ke ibadah sholatnya. Tapi kembali, Ukhti Magdalena mungkin pertama tentu dibebankan untuk belajar, tapi apa yang dipelajari oleh Ukhti Magdalena itulah insya Allah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Karena yang dimaksud umumnya dalam kriteria bid'ah kebanyakannya adalah orang-orang yang faham malah, ya. Jadi bukan orang-orang yang karena ketidaktahuan, tapi karena dia salah paham, ya. Artinya pahamnya salah. Ya. Pahamnya salah. Khair. Itu mungkin ya, dan alhamdulillah sekarang insyaallah banyak sarana untuk mendapatkan info minimal tadi. Misalnya tadi untuk tata cara sholat, maka ada di YouTube, ya, bisa ngejar di YouTube.
Jadi bisa dikejar yang rukunnya dulu. Dan sholat pun seperti sholat minimal kan Al-Fatihah, lalu gerakan-gerakannya. Ya, takbiratul ihram, ya. Ini yang rukun. Lalu kita Fatihah, ya, yang dimampukan oleh Ukhti Magdalena. Kalau tidak mampu ya yang bisa dikerjakan. Kembali fattaqullaha mastata'tum. Lalu ruku, lalu berdiri setelah ruku, sujud, duduk, sujud lagi sesuai rakaatnya. Ya, maka tanpa bacaan pun insya Allah itu termasuk sudah mengamalkan rukunnya. Ya. Termasuk tentu nanti tasyahud akhir dan sampai salamnya. Jadi sebenarnya rukunnya itu tidak banyak ya. Dan makanya tadi kebanyakan ikhtilaf fiqhiyah itu tidak dalam rukunnya, tapi dalam sunnahnya, dalam cabang-cabang dari tersebut. Ya. Begitu Ukhti Madalena, semoga apalagi kajian tentang bid'ah ini tidak membebani sehingga takut bahkan sampai tidak tidak sholat. Enggak. Kita beribadahlah sesuai yang kita ketahui, ya, sesuai dengan apa yang ilmu yang sampai kepada kita, dan kita kan selalu berdoa diantaranya dalam doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah saya yang benar itu benar, dan warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah rezeki saya untuk bisa mengikutinya. Ya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukilah kepada saya yang batil itu batil, dan berikanlah saya rezeki untuk menjauhinya. Jadi kita semua sedang berproses untuk lebih banyak tahu tentang syariat ini, dan yang kedua, lebih banyak mendapat hidayah untuk mengamalkan apa yang kita tahu itu benar. Itu dua poin yang penting ya, termasuk dalam ihdinas siratal mustaqim. Tahu mana yang benar dan dapat hidayah mengerjakan apa yang kita ketahui benar, tahu mana yang salah dan meninggalkan apa yang salah tersebut. Begitu ya Bu Magdalena, semoga semangat insya Allah untuk mengamalkan apa yang sudah diilmui ya, dan terus belajar untuk menambah ilmunya. Ya. Saya tekankan kembali kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ada pertanyaan dari Ukhti Ramadifta. Afwan Ustaz, dalam Al-Quran ada disebut salat wusta. Salat apa itu? Jazakumullah khair. Para ulama menafsirkan secara umum salat wusta adalah salat asar. Jadi salat wusta di situ adalah salat asar. Umumnya tafsir para ulama kita. Dan akhirnya banyak penjelasan ulama kenapa salat asar diutamakan. Ya. Mengapa menjadi spesial salat asar. Tentunya tidak menjadi kesimpulan bahwa yang paling utama adalah salat asar, karena ada nas-nas lain yang menunjukkan keutamaan salat-salat lain. Ya, misalnya salat subuh adalah salat yang masyhudah, dipersaksikan. Ya, salat subuh dan isya salat yang juga masyhudah, ya, artinya disaksikan oleh para malaikat yang bergantian siang dan malam. Tapi di antara tafsir yang umum jumhur menafsiri salatul wusta adalah salat asar. Wa anta fajazakumullah khair. Ya, Baik. insya Allah tentang itu, kemarin insya Allah ada rekamannya, dan nanti ya Vektor sudah menjawab, situ ada dokumentasinya, dan file Word yang dibacakan pun insya Allah akan di-uploadnya. Sementara sudah kami upload sambil terus diperbaiki. Jadi bagi ikhwah dan akhwat yang ada pertanyaan bisa memanfaatkan komen di YouTube sebenarnya. Ya, seperti biasa para YouTuber bisa juga jangan lupa subscribe dan like. Tadi maksudnya komen itu bisa dimanfaatkan untuk komunikasi. Misalnya ada hal yang mau ditanyakan, ya, bisa ditanyakan di situ agar mungkin manfaatnya lebih umum, dan banyak orang lain yang bisa jawab, bisa juga menjawab. Seandainya nanti saya jawab dan ada kesalahan, orang lain pun bisa lebih mungkin untuk mengkoreksi karena itu terbuka juga bagi umum. Khair, mungkin demikian. Baik, terima kasih Ustadz Topan. Selanjutnya karena udah 1,5 jam lebih, mohon untuk memberikan
pesan penutup Ustaz Topan. Nah, Bismillah. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, hadis ini kembali qaidatun azimah, kaidah yang agung. Di antara pesannya adalah bagaimana pentingnya kita ikut kepada syariat dan pentingnya kita mengetahui apa syariat yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin satu sisi yang bisa kita ambil, pentingnya kita membangun agama ini dengan ilmu terhadap syariat. Kita tutup dengan sebuah hadisnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Siapa yang Allah hendaki kebaikan bagi orang tersebut, maka Allah akan memberinya kefakihan, kefahaman dalam masalah agama. Maka mari kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengenal agama ini, ya, untuk mengenal apa yang diajarkan dalam agama ini, apa yang sekedar kelihatannya seperti diajarkan padahal tidak diajarkan, atau sesuatu yang kelihatannya tidak diajarkan padahal dia bagian dari syariat, ya. Dan ini kita berusaha mengejarnya sebagai semoga jawaban dari doa kita tadi. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Maka di antara jawabannya adalah Allah memberi kita semangat untuk talabul ilm, untuk belajar. Ya, para ulama kita sudah banyak menulis buku dan banyak juga yang sudah diterjemahkan, banyak kajian-kajian para ulama kita, dan kita berharap sesi kita ini termasuk juga sebab kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, Peter. Semoga bermanfaat, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Topan Setiadipura, dan juga terima kasih Bapak dan Ibu sahabat sekalian yang telah bergabung dalam kajian kita pada kali ini 15 Safar 1442 Hijriah. Semoga kita disampaikan kembali pekan depan untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.